gara-gara salah dengar. Pagi itu matahari baru saja terbit, sinarnya yang hangat mulai memeluk bumi. Di halaman rumah, Ibu Sati sudah bersiap-siap perang menghadapi guguran daun mangga yang berserakan. Melihat Sela yang sedang asik melamun di teras, Ibu Sati pun memanggilnya. Sela, ayo bantu ibu, sapu halaman ini sampai bersih ya, bawa semua daunnya sampai tak tersisa, kata Ibu Sati. Sela mengangguk mantap, namun dasar anak muda yang kepalanya dipenuhi imajinasi, Sela mengartikan perintah ibunya dengan sangat harfiah. Ibu Sati masuk ke dalam rumah untuk membuat teh. Sementara itu, Sela mulai beraksi. Disinilah ketaksaan ambiguitas itu terjadi. Ibu Sati bermaksud meminta Sela menyapu halaman menggunakan sapu lidi, lalu membuang sampahnya ke tempat sampah. Sela mengambil sapu, tapi alih-alih mengumpulkan daun ke sudut, dia malah menyapu angin dan mengiring setiap lembar daun kering keluar dari pagar rumah, mendorongnya ke jalan raya, bahkan sebagian diterbangkan angin ke halaman tetangga. Bagi Sela, yang penting halaman rumahnya tidak tersisa daun satupun. Tak lama kemudian, Ibu Sati keluar membawa 2 gelas teh hangat. Alangkah terkejutnya beliau melihat daun-daun itu bukan dikumpulkan di tempat sampah, melainkan berserakan di jalan depan rumah. Sela, kenapa daunnya dibuang ke jalan? Ibu kan bilang bahwa sampai tak tersisa. Maksudnya dibuang ke tong sampah. Kamu ini membuat darah ibu mendidih saja, seru Ibu Sati. Sela terbelalak. Dia memandang ibunya dengan tatapan ngeri. Pergeseran makna dan salah arti majas kembali terjadi di kepala Sela. Dia membayangkan darah di dalam tubuh ibunya benar-benar menggejolak panas seperti air yang direbus di atas kompor. Hah? Darah ibu mendidih? Ibu sakit? Ayo kita ke rumah sakit, Bu. Jangan dekat-dekat kompor dulu, teriak Sela panik. Ibu Sati menghela napas panjang lalu tersenyum geli. Ketegangan itu mencair seperti es di siang hari. Beliau sadar anak gadisnya yang berumur 19 tahun ini terlalu banyak membaca buku sastra sampai-sampai lupa cara mengartikan bahasa sehari-hari. Sela, darah mendidih itu artinya ibu cuman kesal sayang, bukan beneran panas, jelas Ibu Sati sambil mengusap kepala Sela. Sela pun tersipu malu, wajahnya memerah seperti kepiting rebus. Akhirnya mereka berdua tertawa bersama di bawah rindangnya pohon mangga. Sore itu Sela belajar satu hal penting, bahwa kata-kata punya banyak rasa dan komunikasi yang jelas adalah kunci agar halaman rumah dan hati ibu tetap bersih dan damai. Momen kehangatan ibu dan anak, Ibu Sati tidak marah, melainkan mengusap kepala Sela dengan penuh kasih sayang. Mereka berdua akhirnya tertawa bersama di bawah rindangnya pohon mangga sambil menikmati teh hangat di perkarangan rumah yang kini sudah bersih. Pesan moral pelajaran bagi Sela, cerita berakhir dengan sebuah refleksi bahwa Sela akhirnya belajar hal penting di umurnya yang ke-19 tahun. Kata-kata memiliki banyak makna, tidak semua harus diartikan secara harfiah, dan komunikasi yang jelas serta pemahaman konteks adalah kunci agar tidak terjadi salah paham lagi di kemudian hari. Dapat disimpulkan yang pertama yaitu kalimat Ibu Sati sudah bersiap-siap perang menghadapi guguran daun mangga yang berserakan. Kalimat ini mengandung majas hiperbola, melebih-lebihkan menyapu daun seperti perang, dan metafora menyebut tumpukan daun sebagai musuh. Yang kedua yaitu kalimat sinarnya yang hangat mulai memeluk bumi. Ketaksaan ambiguitas tanpa konteks situasi, misalnya diucapkan di dalam ruangan gelap tanpa jendela. Lawan bicara mungkin bisa sadar bahwa yang dibicarakan adalah matahari pagi. Mereka bisa mengira itu adalah dialog film fantasi atau fiksi ilmiah. Yang ketiga yaitu kalimat membawa semua daun sampai tak tersisa, memiliki makna ganda atau ambigu. Ibu Sati bermaksud agar sampah daun dikumpulkan lalu dibuangkan ke tong sampah, namun Sela mengartikan secara harfiah dengan menyapu dan mendepak seluruh daun keluar halaman hingga bersih tanpa peduli dampaknya bagi lingkungan sekitar. Ini membuktikan bahwa pesan yang kurang spesifik dapat memicu salah tindakan. Yang keempat yaitu kegagalan memahami majas hiperbola. Saat Ibu Sati menggunakan majas hiperbola, membuat darah ibu mendidih. Untuk mengekspresikan rasa kesalnya, Sela mengalami kesalahan interpretasi semantik.
Yang kelima yaitu kalimat ketegangan itu mencair seperti es di siang hari. Kalimat ini menggunakan majas simile atau perbandingan. Makna sebenarnya suasana yang tadinya kaku, canggung, atau penuh amarah berubah menjadi santai, tenang, dan kembali akrab. Yang keenam yaitu ketaksaan ambiguitas. Penyebab kata memerah seperti kepiting rebus memiliki ketaksaan emosi jika tidak diberi konteks. Tanpa penjelasan tambahan, lawan bicara bisa salah tebak apakah orang tersebut memerah karena mengamuk atau karena jatuh cinta atau malu. Dan kalimat ini menggunakan majas simile atau perbandingan. Makna sebenarnya seseorang mengalami perubahan warna kulit wajah menjadi sangat merah, biasanya karena merasa sangat malu